Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah taala masih melimpahkan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat ini dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka memudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Baik, pada pagi hari ini kita berbicara tentang seni menasehati dan mendisiplinkan anak. Sebelumnya, anak ingin bertanya, seringkah kita menasehati anak kita? Sering atau tidak? Sering, ya. Kemudian bagaimana responnya? Ketika kita menasehati anak kita, jangan tidur terlalu malam, jangan pacaran, jangan main HP terus-terusan. Bagaimana responnya? Langsung taat atau hari ini taat, besok melanggar lagi? Ya, macam-macam, ya. Ada yang hari ini taat, besok dia ulangi lagi. Bahkan ada yang ketika kita menasehati langsung menunjukkan penolakan sikap, ya, langsung memperlihatkan penolakan sikap. Ketika kita menasehati anak kita, ya, terkadang mereka memberikan respon yang bermacam-macam. Bahkan mayoritas responnya tidak baik, ya. Ada yang diem waktu dinasehati, tapi hatinya membangkang. Dia diem aja, seolah-olah mendengarkan, tapi hatinya membangkang. Ada yang ketika dinasehati cemberut dan memperlihatkan wajah kesal. Ada juga yang mudah tersinggung serta merasa disalahkan. Ada juga yang menganggap nasihat tersebut sebagai ceramah yang membosankan. Bahkan ada yang berusaha untuk berbohong agar tidak dinasehati lagi, ya. Bahkan yang terburuk melawan. Ketika dinasehati, dia melawan, membantah atau memberikan alasan untuk membenarkan dirinya dengan cara yang tidak baik, dengan ucapan yang kasar. Bahkan boleh jadi mengatakan mama juga dulu begini, papa juga dulu begini, ya. Misalkan kita melarang anak kita pacaran, dia katakan, bukankah mama dulu sama papa juga pacaran? Kenapa saya nggak boleh pacaran? Ya, berbagai macam respon yang diperlihatkan oleh anak kita pada saat mereka dinasehati. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa mereka nggak mau mendengarkan nasihat kita dengan baik, kemudian mentaatinya? Banyak
sebabnya, ya. Di antara sebabnya boleh jadi kita tidak memberikan contoh yang benar kepada mereka. Jadi antara ucapan dengan perbuatan kita tidak sinkron. Sementara anak itu lebih banyak melihat daripada mendengar. Ya, anak itu dalam proses belajar dengan kita itu lebih banyak melihat apa yang kita lakukan daripada mendengar apa yang kita ucapkan. Ya, sementara kita selama ini menutupi kekurangan kita dengan ucapan. Akhirnya anak melihat sesuatu yang kontradiksi. Ayah kita kalau nasihatin luar biasa, tapi ya, apa yang dilakukan oleh ayah kita tidak sesuai. Misalkan dia melarang kita marah-marah, tapi beliau sendiri marah-marah. Beliau melarang kita untuk mencaci maki, mengeluarkan kata-kata kotor, tapi ayah sendiri kalau marah nyebutnya nama kebun binatang. Ya, tidak sinkron. Kemudian di antara sebab lainnya, boleh jadi anak itu terlalu sering dinasehati. Ya, atau bahasa kitanya terlalu sering diomeli. Jadi over nasihat. Padahal yang kita nasihati itu anak sudah tahu. Ya, misalkan kita bilang nggak boleh pacaran itu berdosa, haram. Anak sudah tahu itu, tapi kita terus mengulang-ulangnya. Ya, tidak boleh main game, itu perbuatan yang sia-sia. Dia pun sudah tahu itu karena kita sudah berulang kali mengucapkannya. Ya, jadi boleh jadi anak itu over nasihat. Kita memberikan nasihat secara berlebihan, ya. Padahal anak kita memang dia bukan manusia setengah malaikat. Dia memang manusia yang sedang tumbuh dan banyak melakukan kekeliruan dan kesalahan. Ya, banyak melakukan kekeliruan dan kesalahan. Sebagaimana kita dahulu ketika masih kanak-kanak. Oleh sebab itu, kita harus bijak menyikapi ketika anak kita melakukan kesalahan. Tidak semua kesalahan anak itu harus ditangani dan harus diselesaikan. Ya, tidak semua masalah yang dilakukan oleh anak kita harus ditangani dan harus diselesaikan. Ya. Ada 3 sikap kita di dalam menghadapi masalah yang ditimbulkan oleh anak kita. Yang pertama, ada masalah yang harus ditangani dan diselesaikan. Ya, ada masalah yang harus ditangani dan diselesaikan. Yang kedua, ada masalah yang harus ditangani tapi tidak perlu diselesaikan. Harus ditangani tapi tidak perlu diselesaikan. Yang ketiga, ada masalah yang tidak perlu ditangani dan tidak perlu diselesaikan. Nah, kita orang tua ketika anak kita berbuat masalah, melakukan sesuatu yang boleh jadi menurut kacamata kita ini nggak boleh dilakukan, ini tidak seharusnya begini. Ya, kita harus timbang dulu, ini harus ditangani dan diselesaikan atau tidak. Ya, baik. Apa contoh masalah yang ditimbulkan oleh anak kita itu harus ditangani dan harus diselesaikan secepatnya? Contoh misalkan anak kita mencuri, ya harus ditangani, tidak boleh dibiarkan dan harus diselesaikan. Artinya kembalikan barang yang dia ambil. Atau anak kita kecanduan pornografi, na'udzubillah. Kita tahu anak kita buka histori pencarian di handphonenya, ternyata video porno misalkan. Ini harus segera ditangani dan diselesaikan. Ya. Atau anak kita meninggalkan sholat
meninggalkan puasa secara sengaja tanpa uzur, tidak boleh dibiarkan, harus ditangani dan diselesaikan. Yang kedua, ada masalah yang memang harus ditangani tetapi tidak harus diselesaikan. Ya, masalah itu harus kita tangani memang, tetapi tidak harus diselesaikan. Ya, masalah ini adalah masalah yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Anak yang sedang tumbuh, yang sedang berkembang, tentu akan banyak menimbulkan masalah. Ya, misalkan dia kalau belajar nggak fokus, jalan sana jalan sini, atau ngobrol di kelas kalau gurunya nerangin, ya dia ngobrol, dia bercanda, iya memang harus ditangani, tapi nggak perlu diselesaikan, nggak perlu dipanggil orang tuanya, ya misalkan karena anaknya suka ngobrol di kelas, nggak perlu. Kenapa? Karena ini akan hilang nanti dengan sendirinya, dengan pertambahan usianya ini akan hilang. Ya, atau ada anak yang suka teriak-teriak. Anak kita misalkan kalau ngobrol teriak, manggil orang tuanya teriak, manggil adiknya teriak, kalau main di lapangan teriak. Ini memang harus ditangani. Ditangani artinya ya cukup dinasihati, tapi nggak perlu sampai panggil ahli psikolog dan lain sebagainya, nggak perlu. Ya, kenapa? Karena dia nanti akan hilang dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga, ada masalah yang tidak perlu ditangani dan tidak perlu diselesaikan. Ya, tidak perlu ditangani dan tidak perlu diselesaikan. Masalah-masalah kecil, misalkan anak kita kalau mau diajak pergi, kalau nggak pakai baju ini dia nggak mau. Ya, kalau mau makan dia pilih, aku mau makan ini, kalau nggak makan ini aku nggak mau. Ya, aku mau jalan-jalan ke pantai, nggak mau ke gunung. Ya nggak perlu ditangani dan nggak perlu diselesaikan. Ya, karena ini tidak melanggar syariat. Ya, dan orang tua harusnya mengerti apa yang anaknya inginkan. Selagi yang diinginkan oleh anaknya itu atau diinginkan oleh anak kita tidak melanggar syariat, sudah perturutkan saja selagi kita mampu. Ya, nah ini 3 kondisi atau sikap kita dalam menghadapi masalah. Ya, jadi tidak semua masalah itu harus ditanggapi dengan serius. Nah, kesalahan para orang tua hari ini, masalah kecil diperbesar. Masalah kecil diperbesar. Sebaliknya masalah besar diabaikan. Ya, masalah besar terkadang diabaikan. Anaknya kalau tidak masuk sekolah, bolos sekolah sehari saja, luar biasa, marah, dihukum, diberi sanksi, tidak diberi uang jajan gara-gara tidak masuk kelas cuman 1 hari misalkan. Tapi kalau anaknya meninggalkan sholat, anaknya pacaran, dibiarkan. Ini kan kebalik. Ya, kebalik. Ya. Masalah yang lebih penting justru diabaikan. Baik. Lalu bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita dalam menasehati anak kita atau menasehati seseorang? Rasulullah SAW ketika hendak menasehati seseorang itu melihat pada 3 kondisi. 3 kondisi, dan sikap yang beliau ambil atau tindakan yang beliau ambil pada saat menasehati seseorang itu tergantung orang yang dihadapi. Ya, orang yang dihadapi. Ada 3 kondisi yang harus diperhatikan ketika kita ingin menasehati seseorang. Yang pertama, tanyakan pada diri kita, apakah misalkan kita menasehati anak kita, apakah cinta sudah tumbuh di hati anak kita kepada orang tuanya? Insya Allah nanti secara detail di sesi kedua Ustaz Ali akan membahas tentang cara menumbuhkan cinta di hati anak kepada orang tua. Ya.
Nah, jadi sebelum kita menasehati anak kita, ya, dan ini berlaku untuk ke siapa saja, apakah itu ke pasangan kita, ataukah itu ke teman kita atau tetangga kita, berlaku kepada siapa saja metode yang diajarkan Rasulullah SAW ini. Ya, pertama, tanyakan anak ini cinta nggak kepada saya, orang tuanya, cinta nggak kepada ibunya. Karena anak itu walaupun orang tuanya sangat mencintainya, boleh jadi anak tidak merasa dicintai. Ya, kita memang cinta kepada anak kita, nggak ada orang tua yang nggak cinta kepada anaknya. Orang tua yang benar, ya. Semua kita cinta kepada anak kita. Bahkan berlebihan terkadang kita mencintai anak kita. Tapi anak kita belum tentu dia merasa dicintai oleh kita. Ya, belum tentu dia merasa dicintai oleh kita. Tidak sedikit anak itu justru benci kepada orang tuanya, ya, kesal kepada orang tuanya, marah kepada orang tuanya. Oleh karena itu agama kita mengajarkan menghukum anak itu baru boleh dilakukan setelah dia berusia berapa tahun? 10 tahun. Mana dalilnya? Kata Nabi SAW, muru auladakum, perintahkan anak kalian untuk melakukan salat pada saat dia berusia 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka ketika mereka berusia 10 tahun. Ya, jadi perintah memukul itu setelah berusia 10 tahun. Ini pelanggarannya salat, pelanggarannya ibadah. Boleh dipukul tapi setelah 10 tahun. Di bawah itu nggak boleh dihukum. Nggak boleh dihukum. Apalagi kalau yang dilanggar bukan syariat. Yang dilanggar syariat ibadah saja baru boleh dipukul setelah 10 tahun, apalagi yang bukan syariat. Nah, orang tua hari ini anak 5 tahun dicubit, dijewer, dipelototin, ya apa lagi? Dimarahin. Anak 7 tahun dibanding-bandingkan dengan temannya. Ya, akhirnya anak kita merasa ini orang tua saya nggak sayang sama saya. Nggak sayang sama saya. Lalu dia bandingkan dengan orang tua temannya. Orang tua temannya yang kalau ngantar sekolah dicium pipi kanan, pipi kiri, jemput sekolah dipeluk, dielus. Dia bandingkan orang tuanya dengan orang tua temannya, maka tambah buruk orang tuanya. Ya. Ini tidak sedikit anak yang merasa tidak dicintai oleh orang tuanya, walaupun orang tuanya mencintainya. Efeknya apa? Efeknya anak tidak mau taat. Kalaupun dia taat itu bukan karena cinta, tapi karena apa? Takut. Ya, takut. Nah, Nabi SAW mengajarkan kita, sebelum kita menasehati seseorang, termasuk anak kita, tanya dulu, dia merasa dicintai oleh kita atau tidak? Atau dia sudah tumbuh cintanya kepada kita atau belum? Kalau belum, ya, maka cara menasehatinya bukan dengan lisan, bukan dengan lisan, bukan dengan ceramah, bukan dengan memarahi, membawakan dalil, tidak. Jadi pakai lisan saja tidak, apalagi pakai tangan, cubit, jewer, tempeleng. Lalu dengan apa Nabi SAW mengajarkan kita untuk menasehati atau mengambil hati orang yang belum tumbuh cintanya? Dengan apa? Dengan hati, bukan dengan lisan, apalagi tangan, tapi dengan hati. Sebagaimana contoh, salah seorang raja dari suku Yamamah yang bernama Thumamah, ya, Thumamah bin Usal. Beliau ini adalah seorang raja dari suku Yamamah, dan suku Yamamah ini adalah supplier makanan pokok untuk penduduk Mekah. Ya, supplier makanan pokok untuk penduduk Mekah.
Nah, sebelum Sumamah memeluk agama Islam, ini Sumamah sangat benci sekali dengan Nabi SAW, sangat benci sekali. Bahkan beliau berulang kali ingin membunuh Nabi SAW, ya, namun tidak berhasil. Tapi para sahabat berhasil dia bunuh, ya, para sahabat berhasil dia bunuh. Tidak sedikit sahabat yang dibunuh oleh Sumamah dan kaumnya. Satu hari, qadarullah, Sumamah ini tertangkap patroli para sahabat. Tertangkap. Tapi tidak langsung dieksekusi, tunggu keputusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah ditangkap, Sumamah diikat di tiang masjid. Diikat di tiang masjid selama 3 hari. Di hari pertama, Nabi SAW menemui Sumamah. Ini Sumamah, ingat ya, orang kafir yang sangat bernafsu ingin membunuh Nabi, dan telah berhasil membunuh puluhan para sahabat. Ditanya oleh Nabi SAW, ya Sumamah, kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Dengan lembut, dengan santun, ya, ditanya kabarnya, ditanya kabar keluarganya, ya, tidak pakai dalil, tidak mengatakan, Sumamah, engkau tahu kesalahanmu, engkau telah membunuh kaum muslimin, tidak. Sahabat tentu udah gregetan ya, oh, ini pembunuh ini, pembunuh ini. Tapi sahabat nggak berani ngambil keputusan sebelum Rasulullah beri komando. Rasulullah temuin Sumamah, kemudian bertanya dengan kalimat yang lembut, memperlihatkan wajah yang enak. Kata Nabi SAW, ya Sumamah, kaifa haluk, bagaimana kabarmu, bagaimana anak dan istrimu? Ditanya dengan baik, dan pertanyaan ini serius, bukan basa-basi. Apa kata Sumamah? Ya, ya Muhammad, indi khair, sebagaimana engkau lihat aku dalam kondisi baik walaupun aku terikat. In taqtul zadam, kalau engkau membunuhku, sesungguhnya engkau membunuh orang yang memiliki darah, artinya memiliki kehormatan, ya, karena dia raja. Wa in tun'im ala syakir, ya, kalau engkau memberikan maaf kepadaku, mengampuni aku, maka engkau mengampuni orang yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih. Wa in kunta turid mal, dan jika engkau menginginkan harta, fas'al masyi'ta, maka mintalah harta sebanyak yang engkau inginkan. Ya, ini ucapan sombong ya. Ditanya kabar, dia bilang saya baik. Dan kalau engkau membunuhku, engkau membunuh darah bangsawan. Tapi kalau engkau membebaskanku, memaafkanku, engkau membebaskan orang yang pandai berterima kasih. Dan kalau engkau mau harta, aku akan beri harta sebanyak yang engkau inginkan. Mendengar jawaban Sumamah ini, Rasulullah gak marah dan gak banyak ngomong. Rasulullah diam, pergi, tinggalin. Kira-kira Sumamah mikir nggak? Mikir kan? Mungkin Sumamah berharap ya Rasulullah marah atau membebaskan dia. Hari kedua Rasulullah datang lagi, bertanya dengan pertanyaan yang sama, dijawab dengan jawaban yang sama. Rasulullah pergi lagi. Ya, dan Rasulullah berpesan kepada para sahabat, layani Sumamah dengan baik, beri makanan paling enak, dan suapi dengan cara paling lembut. Kan Sumamah tangannya terikat, makannya harus disuapin dengan lembut, ya, suapin dengan lembut. Dan itu dilakukan oleh para sahabat. Hari ketiga Rasulullah datang lagi, bertanya dengan pertanyaan yang sama dan dijawab dengan jawaban yang sama. Ini sahabat udah gregetan, pengen bunuh aja kan, karena yang pantas buat dia ya dibunuh. Apa kata Nabi SAW? Bebaskan Sumamah, bebaskan Sumamah. Sumamah kaget, dilepas ikatannya, Sumamah bangkit, dia pergi ke kebun kurma.
dekat Masjid Nabawi. Lalu dia mandi di sana dan kembali lagi ke masjid menemui Nabi SAW. Ya, apa kata Sumamah? Setelah dia mandi dan bertemu dengan Nabi SAW, dia katakan, wallahi ma kana 'alal ardi wajhun abghadu ilayya min wajhik faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuh ilayya. Kata Sumamah, ya Rasulullah, kalau tadi manggilnya ya Muhammad, sekarang sudah berubah. Ya Rasulullah, demi Allah, dahulu tidak ada wajah di muka bumi ini yang paling aku benci selain wajahmu. Namun sekarang tidak ada wajah yang paling aku cintai selain wajahmu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya Rasulullah, sebelum hari ini tidak ada agama yang paling aku benci melainkan agamamu, dan tidak ada manusia yang paling aku benci selain dirimu. Namun hari ini tidak ada agama dan orang yang paling aku cintai melainkan agamamu dan dirimu. Berubah total 100%. Orang yang tadinya paling membenci sekarang berubah menjadi orang yang paling mencintai. Buah apa? Buah dakwah, nasihat dengan menggunakan bahasa hati, bukan bahasa lisan. Kalau bahasa lisan kan sifatnya nasihatin, tuh mama, tinggalkan berhalamu, engkau akan mati, engkau akan dibangkitkan nanti di akhirat. Kalau engkau tidak bertobat, tidak mentauhidkan Allah, Allah akan masukkan engkau dalam neraka. Itu bahasa lisan. Bahasa lisan, ya. Bahasa lisan ini tidak digunakan oleh Nabi SAW kepada orang yang belum mencintai beliau, kepada orang yang belum kagum, belum takjub kepada beliau. Ya. Ini contoh berhasil. Kira-kira bisa nggak bahasa ini, metode ini kita terapkan ke anak kita? Anak kita yang hari ini sholat susah, main game terus, pacaran terus, ya. Bisa nggak bahasa hati ini kita gunakan? Bisa, insya Allah. Bisa. Sebuah kisah diceritakan oleh salah seorang ustadz. Ada seorang santri awalnya dipaksa mondok sama orang tuanya. Dipaksa mondok. Ya. Dia nggak mau, tapi orang tuanya maksa. Akhirnya mau nggak mau anak ini mondok. Berjalan 3 bulan, anak ini berulang kali mengeluh pengen pindah, tapi tidak diperturutkan orang tuanya. Lalu orang tuanya hadir di kajian yang membahas tentang parenting. Berubah mindsetnya. Ternyata cara mendidik anak yang saya lakukan selama ini keliru, salah. Maka mulai hari itu dia beriktikad untuk menerapkan metode pendidikan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. 6 bulan ketika anaknya libur semester, pulang di rumah cerita, kata anaknya, ayah, mulai hari ini aku nggak akan balik ke pondok lagi, aku nggak mau. Kata ayahnya, baik, nggak apa-apa, kalau kamu nggak mau pesantren nggak apa-apa, ayah setuju. Ibunya pun setuju karena udah kompak orang tuanya. Karena kalau berdebat orang tua, ayah dan ibunya nggak sepakat, nanti anak bingung. Ya, nggak apa-apa nak, kalau memang nggak mau. Anaknya kaget, tumben nih orang tua saya setuju, kan gitu ya. Akhirnya setelah liburan selesai, orang-orang balik ke pondok, dia enggak. Otomatis nggak ada kerjaan di rumah, main HP dari pagi sampai sore, jenuh, leher pegel. Kumpul sama teman yang punya motor. Teman-temannya punya motor. Anak-anak muda kalau punya motor kan motornya pengen dimodif, ya. Akhirnya minta beliin motor. Diperturutkan oleh orang tuanya, dibeliin motor. Kalau udah punya motor, kira-kira anak betah di rumah atau betah di luar? Betah di luar. Jam berapa pulangnya kira-kira kalau udah punya motor? Nggak pernah jam 5 sore pulang kan ya? Bisa-bisa pulangnya jam 1, jam 2. Kalau malam minggu
pulangnya menjelang subuh, sampai rumah langsung tidur, nggak sholat subuh. Terjadi pada anak ini. Tapi orang tuanya nggak marah, dibiarkan saja. Kenapa? Orang tuanya sudah lelah mendidik anaknya dengan bahasa lisan, sudah capek, marah-marah, udah capek. Sekarang orang tuanya ingin mencoba mendidik atau merubah anaknya dengan bahasa hati. Ya. Anaknya pulang nggak dimarahin, pagi pun begitu bangun tidur, ya, disiapin sarapan. Tentu anak melihat, ini orang tua saya kenapa? Hingga satu hari ketika anak ini pulang jam 3 pagi, langsung tidur. Ayahnya melihat motor anaknya kotor karena semalaman dibawa pergi. Dicuci sama ayahnya motornya. Setelah dicuci, dilihat bensinnya tinggal sedikit, dibawa ke pom bensin, diisi bensin. Ya, lalu ditaruh di garasi rumah. Anaknya siang bangun, lihat motornya bersih. Dia bilang, "Ma, siapa yang nyuci motor?" "Papa." Pas mau dipakai, lihat bensinnya full. Dia katakan, "Siapa yang isi bensin?" "Papa." Bertanya nggak anaknya? Bertanya. Mulai hari itu anaknya merasa bahwa orang tuanya cinta sama dia, orang tuanya sayang sama dia. Maka beberapa waktu kemudian, ya, setelah anaknya mungkin merenung, berpikir dan merasakan bahwa orang tuanya benar-benar tulus cintanya kepada dia, dia katakan, "Ayah, aku mau balik lagi ke pondok. Aku mau balik lagi ke pondok." Akhirnya balik ke pondok dan belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Ini yang kita selama ini abaikan. Umumnya kita mendidik anak kita nggak sabar sehingga langsung menggunakan bahasa lisan. Ya, menasehati anak pun begitu. Langsung aja tuh pukul rata. Yang besar yang kecil pokoknya pakai bahasa lisan saja. Ya. Padahal anak kita udah bosan dengerin kita ngomel, dengerin kita ngomong, tapi itu kita lakukan tiap hari. Maka wajar anak kita nggak mau dengar nasihat kita. Wajar anak kita nggak mau berubah, walaupun 1000 nasihat yang kita sampaikan kepada anak kita. Ya. Baik. Jadi itu yang dilakukan Nabi SAW. Ya. Sebelum menasehati seseorang, tanyakan dulu, anak ini cinta nggak sama kita? Dia kagum nggak sama kita? Dia takjub nggak sama kita? Dia merasa disayang apa tidak oleh kita? Ini yang pertama. Yang kedua, ya, tanyakan apakah anak ini sudah ngerti bahwa yang dia lakukan itu salah atau benar. Terkadang anak itu melakukan kekeliruan bukan karena dia membangkang kita, tapi karena dia nggak tahu kalau ini salah. Ya. Nah, Nabi SAW mencontohkan dalam hal ini. Ya, ketika ada orang Arab Badui yang kencing di masjid. Arab Badui yang kencing di masjid. Arab Badui ini sudah masuk Islam, sudah cinta kepada Nabi SAW, cinta kepada Islam. Tapi dia tidak tahu kalau kencing di masjid itu nggak boleh. Karena di kampungnya kencing itu boleh di mana saja. Pipis itu boleh di mana saja. Pojok rumah, di bawah pohon, boleh. Di tradisi dia boleh. Nah, waktu itu kan masjid Nabi SAW itu tidak ada dindingnya. Ya, tiangnya pohon-pohon kurma, atapnya pelepah kurma. Jadi tidak ubahnya pohon-pohon yang dikasih kayu kemudian dikasih dedaunan. Ya. Nah, bagi orang Baduy ini nggak ada bedanya dengan rumah-rumah yang ada di kampung dia. Maka dia kencing di situ. Dia nggak tahu kalau kencing di situ tidak boleh. Nah, bagaimana metode pendidikan yang diterapkan oleh Nabi SAW kepada seseorang yang sudah cinta kepada beliau, tapi nggak ngerti hukum. Ya, nah disinilah Nabi SAW menggunakan bahasa lisan. Ya, tidak lagi menggunakan bahasa hati, tidak lagi mendiamkan, tidak.
Kenapa? Orang ini sudah cinta, cintanya sudah tumbuh. Maka Rasulullah tidak mendiamkan seperti beliau mendiamkan Sumamah. Beliau langsung menasihati. Dipanggil Arab Badui ini, kemudian nasihati, ini rumah Allah, tempat kita beribadah, tidak boleh dikotori, tidak boleh buang hajat di sini. Dinasihati dengan lembut. Terima nggak Arab Badui ini? Terima. Kenapa? Karena cintanya sudah tumbuh. Jadi nasihat itu masuk. Ya, nasihat itu masuk, gitu. Nah, anak kita kalau cintanya sudah tumbuh, dia kagum sama kita, dia merasa disayang sama kita, dinasehati, insya Allah mau dengar, insya Allah mau taat seperti Arab Badui ini. Ya, baik. Yang ketiga, kalau cinta sudah tumbuh, ilmu sudah dapat, tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan, tapi masih melanggar. Dia tahu, dia sudah cinta sama kita, dia sayang sama kita, tapi dia nggak sholat. Dia berani meninggalkan sholat karena sibuk main game, misalkan. Padahal dia tahu sholat itu wajib. Nah, mengatasi, menasehati anak yang seperti ini, metodenya bagaimana? Apa didiamkan? Nggak perlu, karena dia sudah cinta dengan kita, dia sudah merasa disayang oleh kita. Apa harus dinasihatin lagi dengan lisan? Nah, nggak dengar apa azan, nggak tahu apa sholat itu wajib, itu bahasa lisan. Apakah begitu lagi cara menasihatinya? Tidak. Lihat Nabi SAW ya, mendidik para sahabat dalam hal ini. Ka'ab bin Malik yang sudah tumbuh cintanya kepada Nabi SAW dan juga sudah tahu hukum syar'i, tapi Ka'ab melanggar. Ya, apa yang dilanggar oleh Ka'ab? Tidak ikut perang Tabuk. Ya, padahal Ka'ab tahu perang itu wajib, mentaati perintah Amirul Mukminin, perintah penguasa untuk berjihad, hukumnya wajib, ditinggalkan berdosa bila tidak ada uzur. Ka'ab sudah cinta kepada Nabi, sudah tahu hukum syar'i, tapi dia melanggar. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Dihajar Ka'ab, didiamkan, tidak diajak ngomong. Kalau berpapasan, Rasulullah menghindar, tidak mau berpapasan dengan Ka'ab. Para sahabat juga demikian. Kalau Ka'ab mendekati mereka, mereka pergi. Ya, mereka pergi. Ini metode yang digunakan oleh Nabi SAW. Jadi kalau anak kita, dia sudah merasa disayang sama kita, sudah tumbuh cintanya, sudah tahu hukum syar'i, tapi dia melanggar, ya, maka bukan lagi nasihat lisan yang harus kita berikan kepada dia. Ya, kenapa? Karena dia sudah paham hukum syar'inya. Jadi sia-sia kita bolak-balik menasehati dia dengan kalimat yang sama. Ambil metode lain, apa? Dihajar. Hajarnya gimana? Jangan diajak ngomong. Misalkan dia nggak sholat subuh hari ini, padahal dia sudah bangun, alarmnya sudah bolak-balik bunyi, tapi dia nggak sholat subuh. Jangan diajak ngomong hari itu. Jangan diajak ngomong. Sampai kapan? Sampai dia datang minta maaf. Ya, sampai dia datang minta maaf. Ka'ab didiamkan oleh Nabi SAW berhari-hari. Sedih, dunia ini terasa sempit oleh Ka'ab. Bukan hanya Nabi yang mendiamkan, para sahabat pun mendiamkan. Ya, tapi para sahabat dan Nabi SAW mendiamkan Ka'ab bukan benci terhadap pribadi Ka'ab, tidak, tapi ingin Ka'ab menyadari kesalahannya, sehingga begitu turun ayat yang menjelaskan taubatnya Ka'ab diterima. Para sahabat berlomba-lomba mencari Ka'ab untuk menyampaikan kabar gembira ini. Ya, dan setelah kabar gembira ini sampai kepada Ka'ab, mereka memeluk Ka'ab karena cintanya kepada sesama muslim. Ya. Nah, metode ini bisa kita terapkan kepada anak kita. Ketika ada dia di rumah kita, misalkan anak kita yang tidak sholat, dia meninggalkan sholat secara sengaja tanpa uzur, misalkan, ya, udah satu ke rumah, diamkan itu. Kalau sudah balik ya, sudah balik. Kalau yang baru 7 tahun, 8 tahun meninggalkan sholat, ya jangan dihajar, karena dia belum wajib. Nah, kalau yang sudah wajib, diamkan. Ayahnya mendiamkan, ibunya, kakaknya, diamkan.
Maka rumah itu kan terasa sempit buat dia. Dia akan minta maaf dan besok insya Allah ta'ala dia tidak akan mengulanginya. Nah, ini 3 metode mendidik atau cara menasehati seseorang, ya, agar seseorang itu berubah kepada kebaikan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kalau anak kita melakukan kesalahan, jangan langsung diomelin. Lihat dulu dia merasa dicintai apa tidak oleh kita. Ya, dia sudah paham atau belum? Kalau sudah paham, nggak perlu lagi dinasehati. Dia udah paham, Ustaz, tapi kayaknya dia benci terus sama saya, dia nggak cinta sama saya. Ya sudah, berarti gimana caranya? Anak kita sudah tahu nih, sholat tuh wajib, ya, sudah tahu dia, tapi dia berani meninggalkan sholat. Apa yang harus kita cek di sini? Kita cek dia sudah cinta atau belum sama kita, merasa dia sayang atau belum. Kalau belum, itu yang ditumbuhkan, ya. Berarti mulai hari itu berhenti nasihati dengan lisan. Berhenti nasihati dengan lisan. Kita rubah. Apa yang kita lakukan? Buat dia simpati kepada kita, buat dia kagum kepada kita, buat dia supaya merasa disayang oleh kita, ya. Nah, bagaimana caranya untuk menumbuhkan cinta ini di hati anak kita? Dia sudah tahu sholat itu wajib, ya, tapi masih berani meninggalkan disebabkan cinta yang belum tumbuh. Maka tumbuhkan cinta di hati anak kita. Rasulullah SAW, ya, menggunakan, kata para ulama, ada 6 bahasa cinta yang beliau gunakan untuk menumbuhkan cinta di hati anak, ya. Yang pertama, memberikan pujian. Memberikan pujian. Masyhur bagi kita bahwa Rasulullah sering memuji Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, sering memuji Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, beliau memanggil Aisyah dengan panggilan yang romantis. Apa panggilannya? Ya Humairah, ya, ya Humairah. Bahkan ketika Rasulullah SAW dalam keadaan lapar, kemudian ingin makan, lalu beliau bertanya, apa lauk kita hari ini? Kata salah seorang istrinya, ya Rasulullah, tidak ada lauk kecuali cuka. Cuka. Antum bayangin makan roti sama cuka, atau makan nasi sama cuka. Masih, kalau masih sama garam masih mending, ya. Sama garam, ada kerupuk, ada tempe, ada sate, kan enak. Ini cuka doang, ya. Apa kata Nabi SAW? Ni'mal udum al-khallu. Sebaik-baik bumbu atau senikmat-nikmat lauk adalah cuka. Ini beliau lakukan dalam rangka menyenangkan hati istrinya, ya, menyenangkan hati istrinya. Dan Rasulullah juga pernah memuji Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya. Satu saat Rasulullah masuk masjid malam hari. Abdullah bin Umar sering tidur di masjid. Malam itu enggak qiyamul lail. Namanya anak muda, kan? Abdullah bin Umar sahabat junior. Enggak tidur. Tidak salat malam. Lalu Rasulullah berbicara dengan istri beliau, Hafsah, kakaknya Umar, kakaknya Abdullah bin Umar, ya. Apa kata Nabi SAW di hadapan Hafsah? Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli bil lail. Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah bin Umar jika ia sholat malam. Dipuji, ya. Lalu Hafsah menyampaikan kepada Abdullah bin Umar, adiknya. Maka sejak hari itu Abdullah bin Umar istiqomah mengerjakan sholat malam. Nah, ini yang pertama, ya, memuji. Jadi anak kita, kalau kita sadar dia belum cinta kepada kita, jangan sungkan-sungkan untuk memuji, ya. Yang kedua, memberi hadiah tanpa syarat, ya, memberi hadiah tanpa syarat. Umumnya kita kalau memberi hadiah itu dengan syarat. Nah, ini ayah beliin handphone baru. Tapi, ada tapinya.
Apa tapinya? Sholatnya jangan sampai terlambat. Ini ayah beliin laptop baru, tapi harus 10 besar rankingnya. Hadiah yang diberi dengan syarat tidak akan menumbuhkan cinta. Tidak akan. Bandingkan coba. Ya, kita tahu nih anak kita lagi semangat. Misalkan nulis skripsi. Kita tahu handphonenya kadang error, kadang lemot, laptopnya. Dia nggak minta, kita pergi ke Gelodok, kita beli. Taruh di kamar dia. Dia buka laptop baru, tanya sama ibunya, "Umi, itu laptop siapa?" "Laptop kamu." "Siapa yang beliin?" "Abi." Tumbuh nggak cintanya? Tumbuh, karena tanpa syarat. Ya. Baik. Yang ketiga, memberikan pendampingan. Rasulullah SAW itu selalu mendampingi istri-istrinya atau berbincang-bincang dengan istrinya, dan juga selalu sering membonceng sahabat-sahabat junior, diantaranya Abdullah bin Abbas, ya, didampingi. Ini akan menumbuhkan cinta. Maka kalau bisa anak kita itu kalau berangkat sekolah jangan serahkan ke tukang ojek, kita yang antar, kalau bisa kita yang jemput, atau kita yang antar, istri kita yang jemput, jangan serahkan ke orang lain. Ya, karena ada kenangan di sana, ada suasana yang akan dia ingat setelah nanti dia dewasa. Ya, ini kalau orang tua nggak pernah nganter, nggak pernah jemput sekolah, giliran hari Ahad tidur dari pagi sampai sore, anaknya nggak diajak ngobrol, nggak diajak jalan, nggak cinta anak kita sama kita. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya, memberikan sentuhan. Memberikan sentuhan, ya. Dan ada 4 titik sentuhan yang akan menyentuh hati. Titik itu pertama ubun-ubun. Ini ya, ubun-ubun kita. Ya. Kalau sering diusap kepala anak kita itu diusap, Masya Allah, diusap kepalanya. Itu walaupun yang diusap kepala, yang terasa di sini. Ya. Yang kedua kening. Ya. Cium keningnya. Dia berangkat sekolah, dia pulang sekolah, sebelum naik motor cium keningnya. Dia cium tangan kita, kita cium keningnya. Ya. Yang ketiga, 2 pipi, kiri dan kanan. Jika itu disentuh dengan ciuman atau dengan sentuhan tangan, dielus, ini akan menumbuhkan cinta. Yang keempat, punggung telapak tangan. Punggung telapak tangan. Ya, kalau kita duduk sama anak kita, mungkin sambil melihat pemandangan, pegang tangannya, kita elus tangannya, punggungnya nih. Tuh kita tepuk-tepuk, ya. Ini akan menumbuhkan cinta di hati anak kita. Baik. Kemudian yang kelima, bahasa cinta yang kelima, yakni memberikan pemaafan. Ya, berikan pemaafan. Ya tadi, anak kita bukan setengah malaikat. Pasti dia berbuat salah sebagaimana dulu kita berbuat salah. Ya. Maka lihat tadi kesalahannya. Ya, lihat kesalahannya. Apakah kesalahan itu kesalahan yang harus segera ditangani dan diselesaikan atau tidak? Kalau tidak, yaudah biarin aja. Ya. Dia salah misalkan mecahin piring dan nggak sengaja mau makan, licin tangannya, piring jatuh, kemplang, pecah. Ya udah, jangan jadikan perang dunia di rumah kita. Emang nggak punya mata apa? Ya, umumnya kan kita orang tua gitu. Piring pecah nih, udah biarin aja. Berapa sih harga piring satu? Mungkin 10.000, 20.000 gitu ya. Tapi begitu piring pecah, lalu kita yang lagi makan nih, ayahnya apa ibunya, turun, lalu merapikan pecahan piring itu. Kira-kira apa yang ada di hati anak kita? Dia ngelunjak, atau dia dalam hatinya mengatakan, Masya Allah, ini orang tua saya sayang sama saya. Dia nggak marah piring saya pecahkan. Ya, dia nggak marah piring saya pecahkan. Cinta tumbuh dengan pemaafan. Kalau piring ya Ustaz 20.000,
Kalau handphone yang 10 juta gimana? Nah, handphone 10 juta dilindes sama dia atau diinjak sama dia, dimaafin atau enggak? Iya maafin. Enggak dimaafin juga udah pecah, iya kan? Antum mau marah-marah udah terlanjur pecah handphonenya, mau dibilang pakai mata dong, ya kalau nggak pakai mata dia nggak bisa jalan. Kan permasalahannya dia tidak sengaja. Namanya orang keliru tidak sengaja itu butuh dimengerti, butuh dimaafkan, bukan butuh dimarahin. Nanti dia ngulangin lagi, insya Allah tidak. Mana ada anak yang hari ini nginjak handphone, besok diinjak lagi handphone yang lain, kan nggak ada. Ya. Kalau kita bilang nanti dia ngulangin lagi, nanti dia nggak sadar, dia sadar itu kesalahannya. Justru begitu handphone itu pecah karena diinjak sama dia, ya, tanpa sengaja misalkan, kita tidak memperlihatkan ekspresi marah, atau kita bilang nggak apa-apa nak, sini handphonenya sini, nanti Abi benerin, nggak apa-apa sini. Ya, ini kalau yang nginjak umur 7 tahun aja, 10 tahun, waktu diinjak, itu dia udah merasa salah itu, dan dia takut. Tapi kalau kita nggak apa-apa nak, sini handphonenya, dia langsung, wah orang tua saya sayang sama saya. Apalagi kalau yang nginjek anak umur 17 tahun, ya, dilindes sama dia, kita nggak apa-apa, nanti Abi benerin. Cinta. Kalau udah cinta begitu, kira-kira disuruh sholat taat apa enggak? Hah? Disuruh sholat, butuh azan, tadi dimecahin handphone kita nggak marah, nggak apa-apa nak, sini. Setengah jam kemudian azan. Kira-kira perlu nggak kita teriak-teriak sholat? Nggak perlu. Begitu azan mungkin dia berwudu langsung ke masjid. Kenapa? Cinta. Tapi tadi kalau kita marah, kira-kira kemana dia pergi? Mungkin dia pergi ke rumah temannya, dan mungkin dia nggak ingat sholat. Ya. Jadi penting, pemaafan itu penting sekali. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW sering memaafkan orang-orang kafir, termasuk Thumamah tadi. Bahkan salah seorang sahabat yang ketika kafir semangat mendapatkan imbalan bagi orang yang berhasil menangkap hidup atau mati Rasulullah SAW. Maka sahabat ini yang masih kafir ketika itu, dia pacu kudanya, lalu dia dekatin Nabi dan dia ambil pedang sudah berada di leher Nabi SAW. Dia katakan, ya Muhammad, kalau engkau bunuh, aku bunuh engkau sekarang, siapa yang menolongmu? Kata Rasulullah, tidak ada yang menolongku kecuali Allah. Pedangnya jatuh, diambil oleh Nabi, lalu dibalik. Kalau aku membunuhmu, sekarang siapa yang menolongmu? Dia katakan, tidak ada yang menolongku, wahai Muhammad, kecuali engkau memaafkanku. Rasulullah berikan pedang itu kembali kepada dia. Langsung bersyahadat. Pemaafan. Ya. Baik. Jadi penting bagi kita untuk melihat kondisi anak kita sebelum kita menasehati. Cinta sudah tumbuh atau belum? Kalau belum, tumbuhkan dulu. Kemudian ilmu sudah dapat atau belum? Dia sudah paham belum kewajiban dia? Kalau belum, ajarkan dengan bahasa lisan. Nah, kalau dia sudah cinta, sudah berilmu, tapi melanggar, baru dihajar. Dihajar itu bukan dipukulin, tapi apa? Didiamkan, ya, didiamkan. Dan bagi anak yang sudah cinta, nggak akan nyaman dia didiamkan. Dia cinta sama ayahnya nih, sama ibunya. Didiamkan itu nggak nyaman. Ya, sebagaimana Ka'ab tidak nyaman didiamkan oleh para sahabat. Taib. Kemudian renungkan 10 hal ini sebelum menasehati anak kita. Materi ini mungkin nggak selesai Anda bahas ya, tapi materi ini Anda sudah bagikan ke Pak Yudi. Insya Allah mungkin yang butuh materi ini nanti bisa minta ke beliau atau mungkin sudah di-share di grup. Ya. Taib. Yang pertama yang harus kita renungkan adalah, ya, supaya kita sabar dalam menghadapi anak-anak itu, perlu kita ingat bahwa anak itu adalah amanah. Siapa yang memberikan amanah? Siapa? Allah. Ya. Kalau amanah berarti titipan. Kalau titipan milik kita atau bukan?
Bukan ya. Berarti anak itu bukan milik kita. Kita dititipin motor. Pak, titip motor ya. Berarti motor itu bukan punya kita, titipan orang. Kalau titipan, boleh nggak kita perlakukan semau kita? Ini ada orang titip motor, motornya kita coret-coret, ya, kita copot knalpotnya. Boleh atau tidak? Nggak boleh, karena itu titipan. Nah, anak itu titipan dari Allah. Allah titip nih, saya titip sama kamu 3 orang anak. Berarti dijaga. Ya, namanya titipan harus dijaga. Yang kedua, tidak boleh dirusak. Tidak boleh dirusak. Kita selama ini sering merusak anak. Apanya yang kita rusak? Mentalnya, jiwanya dirusak oleh kita. Ya, sehingga anak kita menjadi anak yang pesimis, anak yang tidak punya semangat dalam hidup, tidak percaya diri, karena dirusak oleh kita. Tuh, lihat tuh, fulan umurnya lebih muda dari kamu, tapi rajin bantuin orang tuanya. Tuh, lihat tuh, fulana masih kelas 6 SD sudah bisa masak. Kamu kelas 3 SMA sampai hari ini nggak bisa masak. Dibandingkan antara anak dia dengan anak orang lain, ini merusak anak. Apanya yang rusak? Jiwanya. Anak akan merasa, saya ini tidak berharga bagi orang tua saya. Saya ini nggak punya prestasi. Saya ini nggak bisa apa-apa. Saya ini cuman bikin kesel orang tua saya. Akhirnya anak mau berbuat apapun takut. Teman-temannya semangat dagang, semangat ini. Dia enggak. Kenapa? Karena dia merasa orang tuanya nggak percaya sama dia. Ya, maka jangan rusak anak kita dengan membanding-bandingkan dia dengan anak orang lain. Ya. Baik. Kemudian namanya titipan, dia bukan milik kita, ya. Berarti kalau kondisinya nggak sesuai dengan yang kita harapkan, ya jangan terlalu kecewa atau jangan terlalu diambil hati. Kita dititipin mobil, tapi warnanya warna yang kita nggak suka selama ini. Warna kuning lagi. Saya nggak suka mobil warna kuning. Misalkan begitu ya. Itu kan titipan orang. Ya udah, selagi dititipin kita jaga aja. Kan nanti akan diambil lagi sama dia. Ya. Artinya kalau anak kita dia tidak sesuai dengan atau seperti yang kita harapkan. Kita berharap anak kita misalkan harus jadi ini, harus jadi itu, ternyata tidak. Ya, jangan terlalu putus asa. Bahkan ketika misalkan dia tidak menjadi anak yang taat pun, ya, tidak harus kita berkecil hati. Anak saya, ya anak saya, ya. Yang terpenting metode pendidikan yang kita lakukan benar atau tidak, sesuai atau tidak. Kalau sudah benar, sudah sesuai, ya sudah, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Bukankah Nabi Nuh alaihissalam punya anak yang tidak taat kepada dia, membangkang perintahnya, dimurkai oleh Allah? Apakah Nabi Nuh salah dalam mendidik, gagal dalam mendidik? Tidak. Nabi Nuh tidak gagal. Karena Nabi Nuh mendidik anak sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Nah, ketika anaknya tidak mau mengikuti orang tuanya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di luar kemampuan kita. Yang penting kita sudah mendidik dengan cara yang benar, selesai. Selanjutnya kita tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Itu yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Nabi Adam, Nabi Ibrahim berdakwah siang malam kepada ayahnya, tapi ayahnya tetap kufur, menjadi produsen berhala. Apakah Nabi Ibrahim gagal? Tidak. Rasulullah SAW mendakwahi pamannya Abu Thalib dengan lembut, ya, dengan lembut. Tapi Abu Thalib tetap tidak mau mengikuti ajaran Nabi SAW.
Apakah Rasulullah gagal? Tidak. Ya. Yang terpenting metode, cara yang kita lakukan benar. Hasil urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bedakan antara mendidik dan melampiaskan marah. Ya. Nah, kita selama ini menasehati anak itu kita katakan saya dalam rangka mendidik, padahal kita sedang melampiaskan kemarahan kita, ya, sedang melampiaskan kemarahan kita kepada anak kita. Akhirnya anak kita ya semakin berontak, ya. Kemudian yang berikutnya perlu kita renungkan bahwa anak itu, ya, lebih mendengar hati kita daripada kata-kata kita. Maksudnya apa? Dia akan merespon yang kita lakukan itu tulus atau tidak, karena sayang atau karena melampiaskan kemarahan. Itu anak-anak kita akan bisa melihat, ya. Kemudian yang berikutnya, jangan menasehati anak saat emosi memuncak, ya. Pada saat kita kesal, marah dengan perbuatan anak kita, jangan langsung dinasehati saat itu. Karena orang marah apabila berbicara, maka akan keluar kata-kata yang tidak baik, ya, karena ditumpangi oleh syaitan, ya, ditumpangi oleh syaitan. Maka tunggu emosi kita reda, ya, baru kita menasehati. Sebuah kejadian juga di sebuah pondok pesantren, ada santri kabur, sudah kabur ngerokok di luar, pulang jam 2 malam, ketahuan sama security, ketahuan sama wali sakannya, ya. Akhirnya berita ini sampai ke bagian pengasuhan. Tentu santri takut, wah ini saya akan dipanggil di pengasuhan, akan dihukum, akan dibotak, ya. Tapi ustadz ini, bagian pengasuh ini, walaupun dia kesel marah mendengar berita itu, tapi tidak langsung memanggil santri di waktu itu, ya. Dia tunggu aja sampai emosinya reda. Sampai satu waktu santri ini berpapasan dengan ustadz ini, berpapasan, dia akan menduga nih ustadz akan marah. Ternyata ustadznya nggak marah, ya, karena sudah reda kan keselnya, nggak marah. Tapi kan santri tetap punya kesalahan. Kata santri ini, Ustaz, anak minta maaf, kemarin anak kabur, kemarin anak ngerokok. Kata ustadznya, antum tahu kan antum melanggar, ya, dan itu merugikan antum. Sekarang maunya antum gimana? Ana janji Ustaz, setelah ini yang terakhir, ana nggak akan ulangi lagi. Kata ustadznya, alhamdulillah, ya, alhamdulillah, udah selesai, nggak dibotak, nggak dijemur seperti umumnya yang lain, ya. Kenapa? Karena ketika seseorang itu sudah berniat untuk berubah, berarti sudah cukup, nggak perlu marah-marah, nggak perlu hukuman, ya. Maka hukuman itu, ya, hukuman itu dilakukan apabila memang orang itu tidak punya niat untuk berubah, ya. Tapi kalau orang itu sudah niat berubah, ya sudah, nggak perlu dihukum lagi. Kenapa para koruptor di penjara, pembunuh di penjara? Kan supaya berubah, ya, supaya berubah dari penjara, supaya kapok, nanti nggak ngulangin lagi. Nah, anak kita kalau dia melanggar, kalau memang dia sudah memperlihatkan niat iktikad untuk berubah, ya jangan dimarahin, bahkan jangan juga diceramahin, jangan dinasehatin lagi. Kalau memang dia sudah paham itu nggak boleh, ya, dia udah paham itu nggak boleh, ya nggak perlu lagi diulang-ulang nasihatnya. Baik, kemudian yang berikutnya, tegas itu perlu, kasar itu jangan, ya. Tegas itu perlu, kasar itu jangan, ya. Nah, terkadang kita tidak bisa membedakan antara tegas dengan marah, dengan kasar. Sebagian orang mengatakan
Tegas itu berarti harus marah-marah, harus kaku. Tidak. Tegas itu kalau A ya A, B B, merah-merah, hitam-hitam. Tidak. Tegas itu dia fleksibel mengikuti kondisi orang yang dihadapi. Ya, kondisi orang yang dihadapi. Artinya tadi, kalau memang orang ini bisa berubah dengan kelembutan, ya udah dengan kelembutan. Dia harus dihajar baru berubah, ya udah harus dihajar. Ya. Begitu. Dan tegas itu istiqomah. Ya, istiqomah. Artinya kalau memang kita membuat peraturan, peraturan ini adalah yang terbaik buat anak kita. Ya. Maka kita menjalankan itu ya harus istiqomah. Istiqomah itu artinya ya jangan dulu berubah, hari ini begini, besok lusa begitu. Padahal ya peraturan itu baik buat anak kita. Ya. Sehingga terkadang peraturan itu berubah-ubah, hari ini dilarang, besok boleh. Mengapa anak kita terkadang sulit diberhentikan ketika bermain handphone? Ketika dia ambil handphonenya dia marah-marah, ngamuk-ngamuk. Ya. Karena memang kita tidak tegas dalam hal ini. Tegas itu dalam artinya kalah dengan anak kita. Kita buat peraturan, nak jam 5 sore kumpulin ya handphonenya. Kata anaknya, iya. Besok ketika diterapkan 5 menit lagi mah. Udah 5 menit kita mau minta 10 menit lagi. Sebentar. Begini, begitu. Ya, akhirnya anak kita tahu kekurangan kita, bahwa kita bukan orang yang tegas, bukan orang yang istiqomah. Maka besok lusa dia akan begitu lagi. Setiap kali diminta setengah jam lagi, sebentar, nanti dulu. Akhirnya marah-marah kita. Ya. Nah, jadi tegas itu baik, kasar itu jangan. Ya. Jadi tegas itu bukan berarti identik dengan kasar. Kemudian yang berikutnya, jangan permalukan anak di depan orang lain. Jangan permalukan anak kita di depan orang lain, ya. Kemudian ya, anak sangat haus pujian dan doa. Tadi sudah kita sampaikan ya, bahwa salah satu cara menumbuhkan cinta di hati anak kita adalah dengan pujian. Ya. Kemudian biasakan meminta maaf kepada anak. Ya, kita juga orang tua bukan manusia yang sempurna. Pasti kita memiliki kesalahan, baik itu sengaja atau tidak. Maka ketika kita berbuat salah, ya, maka kita harus berani minta maaf kepada anak. Ya, harus berani minta maaf. Kita katakan, nak, maafin mama ya, tadi marah-marah. Maafin ayah ya, tadi bentak kamu. Harus berani minta maaf. Jangan kita marah sama anak, anak ngambek, kita ikutan ngambek. Sehari 2 hari nggak teguran, akhirnya anak akan belajar dari kita orang tuanya, ya, bahwa kalau saya kesel, saya marah, saya boleh mendiamkan siapapun. Sebagaimana orang tua saya marah sama saya didiemin, gitu ya, saya didiamkan, gitu. Padahal yang salah orang tua. Jadi kalau orang tua salah, ya, maka harus berani minta maaf kepada anak kita, supaya nanti anak kita ketika dia berbuat salah, dia tidak sungkan untuk minta maaf kepada kita. Baik. Kemudian jangan sampai anak mengenal agama dengan ketakutan. Ya, artinya jangan sampai anak itu memandang agama ini adalah sesuatu yang menyeramkan. Maka dalam pendidikan karakter, anak yang berusia di bawah 7 tahun itu, ya, jangan dulu diajarkan tentang neraka atau sesuatu yang menyeramkan. Dia harus diajarkan tentang sesuatu yang indah, yang enak didengar. Cerita tentang surga, nikmat-nikmat yang ada di surga. Jangan belum apa-apa cerita neraka. Yang nggak sholat dibakar. Ya, bukan nggak boleh, boleh, tapi ada masanya. Ya, sesuai dengan usianya. Taib. Jadi kalau kita mengajarkan anak sholat harus dengan kelembutan. Nah, ya, kalau kita rajin ibadah, nanti kita akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam surga itu ada kenikmatan yang kita inginkan. Apapun yang kita inginkan di surga akan Allah berikan kepada kita.
Ya. Itu dulu supaya yang ada di benak dia itu surga, 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 surga. Ya. Kalau kita kan tidak ya. Yang paling enak kan langsung ancaman. Mau dibakar, mau disetrika nanti di neraka. Ya. Sehingga anak itu melihat ya agama itu menyeramkan. Ya. Taib. Kemudian yang terakhir, ya, mendidik anak ini adalah jalan menuju surga, ya. Memang kita lelah, capek, kesal mendidik anak selama ini, tapi kalau kita sabar menghadapi ujian demi ujian yang datang dari anak kita, ya, maka ini akan berbuah pahala yang akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini yang dapat ana sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah, itu dari saya. Semoga Allah taala mengampuni dan memberikan hidayah. Baik, kita tutup sesi pertama ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.